Jadi grup kami itu suka berkumpul di rumah almarhum Wiratmo Sukito. Dia ini kan orang Katolik, kemudian kawin masuk Islam. Sebagai orang Katolik, dia dekat dengan Pater Beck. Jadi ada gerakan orang Katolik, jadi orang-orang ini punya persiapan, gerakan, punya orang-orang yang dilatih untuk menjadi aktivis melawan PKI kalau PKI menang. Waktu itu sudah ada ketakutan, PKI akan menang karena PKI didukung oleh Bung Karno. Saya secara bergurau, Bung Karno itu tidak cinta siapa-siapa, juga tidak istri-istrinya yang dia tulisi masing-masing dapat surat romantis. Bung Karno itu hanya cinta dirinya sendiri dan gagasannya. Kalau saya tidak salah, Bung Karno pernah bilang, mau ditaruh di mana muka saya ini? Karena dia udah ngomong ke dunia tentang keunggulan konsep itu. Keunggulan konsep Nasakom itu. Indirectly, Bung Karno tidak membubarkan PKI karena itu akan merusak konsep Nasakom ini. Sehingga hari-hari itu ada usaha, ada cerita beredar, Bung Karno akan membubarkan PKI tapi membuat partai komunis lain. Cerita yang beredar, tokoh yang akan memimpin partai itu namanya Nyoto. Nyoto itu anggota politbironya PKI ID. Tapi kemudian Nyoto hilang. Katanya dia diciduk di depan Hotel Indonesia pada suatu hari dan menghilang di salah satu pulau di Teluk Jakarta. Dibunuh di situ. Bahkan dikatakan dibunuhnya itu dicekek. Itu nggak ada buktinya. Saya cuman bilang itu saya dengar. Nah, tapi mayatnya sendiri tidak pernah ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan interview sosok yang sangat fenomenal, hidup dalam 3 zaman, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dan beliau sangat paham betul mengenai isu yang akan kita bahas ini, komunisme dan PKI, dan juga tentu saja isu tentang politik militer di Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Salim Said. Apa kabar, Prof? Baik. Begini ya, Prof. Ini Sobat RH sekalian, ini ada, jadi agak susah juga menghubungi Prof. Salim Said ini. Akhirnya kita bertemu di sini, tidak di tempat saya, tidak di Prof. Salim Said, dan tidak juga di Zoom meeting ya. Kalau di Zoom nanti takutnya up and down koneksinya. Prof, kita ngomong tentang PKI, Prof ya? Boleh. Tentang PKI. Dan harus frankly speaking, Prof ya. Ada yang mengatakan ini karangan aja kalau PKI itu yang terlibat dalam G13 PKI. Skenario banyak katanya. Ada yang mengatakan ini Pak Harto sendiri yang bikin, ada yang bilang ini skenario Bung Karno, ada yang bilang ini adalah konflik internal Angkatan Darat. Nah ini bagaimana, Prof? Karena ini Ya macam-macam memang. Misalnya saya tahun 70 di Amsterdam itu mewawancarai Profesor Wertheim. Wertheim ini ahli Indonesia. Wertheim. Iya. Sosiolog. Ya. Dia itu berpendapat terkenal dengan teorinya missing link. Missing link itu ada sesuatu yang terputus. Ya, kayak teori Darwin ya, kalau di dalam biologi itu missing link gitu. Ya. Rantai terputus. Jadi dan dia mengatakan Soeharto itu terlibat. Oke. Itu satu teori. Nah, kalau Anda sebut Cornell paper itu teori yang dia pakai, Gestapo terjadi karena ada pemberontakan perwira muda kepada perwira senior mereka. Apalagi ada teori apa lagi? Ada teori CIA. Bahwa itu peranan CIA. Entah apa lagi teori-teori lain. Tentu saja yang sangat dominan di Indonesia adalah keterlibatan PKI. PKI. Gitu. Dan sebagainya. Menurut saya
teori-teori itu biarlah diuji oleh sejarah. Mana di antara teori-teori itu yang benar, atau ada yang setengah benar dan sebagainya. Saya sendiri punya pendapat yang didasarkan kepada pengalaman dan pengamatan saya. Saya sebelum Gestapo itu sudah bekerja sebagai wartawan harian Angkatan Bersenjata. Harian Angkatan Bersenjata? Ya, itu punya Kemhan. Sekarang udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kenapa ada koran Angkatan Bersenjata? Itu karena koran-koran yang tidak disukai oleh PKI, tidak disukai oleh Soekarno itu diberedel, ditutup, berangus, Jadi termasuk koran Masumi Abadi gitu ya? Oh, itu lebih dulu sudah dihabisi. Jadi tentara berpikir harus ada koran lain. Ada 2 koran yang dipunyai tentara waktu itu, atau associated dengan tentara, yaitu Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Berita Yuda itu 80-an awal masih ada itu ya? Lah Berita Yuda itu punya Angkatan Darat. Sedangkan Angkatan Bersenjata ini punya Hankam. Waktu itu kepalanya di Hankam itu kan masih Jenderal Nasution. Pemimpin koran itu Brigadir Jenderal Sugandi. Jadi saya anak buah langsung Sugandi. Nah, Sugandi itu punya kebiasaan seminggu sekali mengadakan briefing politik kepada kita-kita yang bekerja di kalangan Angkatan Bersenjata, koran Angkatan Bersenjata. Jadi perkembangan itu dia ceritakan kepada kita. Nggak tahu apakah itu polisi umum atau itu lebih banyak inisiatif pribadi Pak Gandhi. Jadi kita ngikuti perkembangan. Dan kebetulan secara pribadi saya dekat dengan beliau. Jadi kami berdua suka ngobrol, tukar-menukar info. Nah, sebagian cerita Sugandi itu kan sudah disiarkan. Sugandi itu Min Sugandi itu? Iya, itu suami dan ibu Min Sugandi almarhumah. Sudah dua-duanya sudah almarhum. Anak mereka, anak menantu mereka itu Letnan Jenderal Suyono, Kasum Abri. Suyono ya. Sudah pensiun. Kasum lama ya. Jadi saya mengikuti perkembangan baik dari briefing Pak Gandhi, percakapan dengan Pak Gandhi, soal-soal Soekarno itu saya banyak dengar dari Pak Gandhi. Dan juga saya waktu itu bagian dari jaringan yang kalau nama kerennya bisa disebut jaringan bawah tanah, tapi sebenarnya yang kita kerjakan tukar-menukar info saja. Jadi grup kami itu suka berkumpul di rumah almarhum Wiratmo Sukito. Orang tokoh politik tuh, Wiratmo Sukito. Iya, dia filosof. Intelektual terkemuka pada zaman itu. Dia ini kan orang Katolik, kemudian kawin masuk Islam. Nah, sebagai orang Katolik, dia dekat dengan Pater Beek. Saya selalu dengar cerita tentang Pater Beek, kegiatannya dari Wiratmo. Nah, jadi ada gerakan orang Katolik, kemudian sekarang later on bentuknya CSIS. Jadi orang-orang ini punya persiapan gerakan, punya orang-orang yang dilatih untuk menjadi aktivis melawan PKI kalau PKI menang. Waktu itu sudah ada ketakutan. PKI akan menang karena PKI didukung oleh Bung Karno. Nah, itu perlu dijelaskan. Bung Karno itu bukan komunis, tapi mendukung PKI. Mendukung PKI karena meyakini konsep Nasakom. Nah, karena ada konsep Nasakom. Jadi saya secara bergurau, mungkin tadi saya tulis menjawab pertanyaan di WA saya, Bung Karno itu tidak cinta siapa-siapa. Juga tidak istri-istrinya yang dia tulisi masing-masing dapat surat romantis itu. Bung Karno itu hanya cinta dirinya sendiri dan gagasannya. Nah, Nasakom itu gagasan beliau, nggak main-main. Bukan hanya mendamaikan Indonesia, mempersatukan Indonesia, dunia pun mau dia persatukan dengan konsep Nasakom itu. Sehingga ketika Pak Harto mendesak Bung Karno untuk membubarkan PKI dan menghapuskan Nasakom, kalau saya tidak salah Bung Karno pernah bilang,
mau ditaruh di mana muka saya ini? Karena dia udah ngomong ke dunia bahwa tentang keunggulan konsep itu. Keunggulan konsep Nasakom itu, gitu ya. Jadi indirectly Bung Karno tidak membubarkan PKI karena itu akan merusak konsep Nasakom itu. Oke? Sehingga hari-hari itu sekarang orang tidak ngalamin lagi, saya ngalamin, ada usaha, ada cerita beredar Bung Karno akan membubarkan PKI tapi membuat partai komunis lain. Apakah namanya komunis apa tidak? Tapi cerita yang beredar, tokoh yang akan memimpin partai itu namanya Nyoto. Nyoto itu anggota politbironya PKI ID, oke? Tapi kemudian Nyoto tidak dihukum mati waktu itu ya? Nyoto hilang. Katanya ya. Saya kan dekat dengan lingkungan keamanan waktu itu. Ada berita, ada cerita, dia diciduk di depan Hotel Indonesia pada suatu hari dan menghilang di salah satu pulau di Teluk Jakarta. Dibunuh di situ. Bahkan dikatakan dibunuhnya itu dicekek. Itu nggak ada buktinya. Saya cuman bilang itu saya dengar. Nah, tapi mayatnya sendiri nggak pernah. Tidak pernah ketahuan. Oke. Yang jelas ide Bung Karno untuk membangun partai baru setelah membubarkan PKI. Itu pasca G30S ya? Iya. Ini hari-hari setelah G30S. Tidak lama setelah Gestapo. Masih hangat. Bung Karno masih bebas dan Pak Harto masih berhati-hati menghadapi Bung Karno begitu. Jadi akhirnya PKI tidak dibubarkan oleh Bung Karno seperti kita ketahui. Kemudian lewat Super Semar Pak Harto membubarkan PKI dan perlahan-lahan cerita Nasakom nggak kedengaran lagi kan. Orang sudah menganggap PKI sudah dibubarkan, Nasakom tidak diperhatikan lagi. Kira-kira begitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika membubarkan PKI berlandaskan Super Semar itu, kan orang mengatakan nggak jelas itu sampai sekarang Super Semar itu konsep yang benar itu apa? Memang ada Super Semar itu menurut versi yang memberikan limpahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto? Ada, tidak disebutkan soal PKI kan? Iya. Soeharto menggunakan surat itu untuk membubarkan PKI. Iya. Tentu saja boleh dipersoalkan orang. Iya. Kan nggak ada. Bahkan kemudian Bung Karno lewat Lemena kalau nggak salah. Sehari apa 2 hari setelah Super Semar keluar, Lemena itu Waperdam itu memperingatkan Soeharto bahwa bukan itu maksudnya Super Semar itu. Tapi kan politik itu kan bukan konsep mengonsep. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat? Ya pasti bukan itulah, karena surat perintah itu tidak mungkin bisa membubarkan partai politik kan kalau kita maksud saya Bung Karno membantah, menolak bahwa legal membubarkan PKI dengan Super Semar. Jadi dikirim orang mengatakan pada Soeharto, kamu salah, nggak bisa begitu. Tapi Soeharto kan sudah berkuasa waktu itu. Dia sudah berkuasa. Yang lucu, Super Semar itu, Kopkamtib itu tidak langsung berhubungan. Kopkamtib itu tidak dibikin oleh Bung Karno, itu dibikin oleh Soeharto sendiri. Karena alasan Soeharto ada di buku saya ada, ketika ketemu Pak Harto di tanggal 3 Oktober di Istana Bogor, itu Pak Harto mengangkat Soeharto tanpa surat pengangkatan, mengurus ketertiban, keamanan, pemulihan keamanan, ketertiban apa begitu. Lalu Soeharto membuat keputusan, menerjemahkan kebijakan Soekarno itu, beliau membuat keputusan mengangkat dirinya sebagai Pangkopkamtib. Jadi tidak ada tanda tangan Soekarno yang mengangkat dia jadi Pangkopkamtib. Dia mengangkat dirinya sendiri. Ya, berdasarkan ucapan Soekarno yang menyerahkan kekuasaan keamanan, ketertiban dan keamanan kepada Pak Harto. Itu kan ada yang mengatakan bahwa Super Semar itu kan cuma Soekarno lisan saja. Enggak, kalau Super Semar itu ada surat. Ada suratnya. Kan ada cerita ketika pulang dari Bogor, Amir Mahmud kan ikut. Dia keluarkan senter, dia baca di mobil. Dia, wah ini luar biasa ini. Jadi barang itu ada. Dan di kantor saya selalu datang ikut diskusi.
di Institut Peradaban seorang tua kolonel. Dulu pembantunya Ali Murtopo. Iya. Namanya Kolonel Gianto, Sugianto. Jadi dia ada di Kostrad malam itu. Iya. Dia diperintahkan memfotokopi Super Semar itu. Berapa lembar? Katanya ada yang versi 1 lembar, ada versi 2 Enggak, lembar. dia menurut ingatan dia 2 lembar. 2 lembar ya. Masalahnya zaman itu kan nggak ada mesin fotokopi. Iya. Ya. Mungkin Nah, disalin ulang mungkin ya. enggak. Jadi dia teringat, Pak Gianto ini teringat bahwa ada temannya yang dulu terlibat Permesta, orang Manado. Siapa namanya, nama Manado? Punya bukan. Punya kamera, zaman itu hebat itu. Iya. Yang instan apa namanya? Polaroid. Ya, Polaroid. Ya. Oke. Jadi dia ke rumahnya malam-malam karena jam malam kan. Gedor, buka, dipotret, ditempel kata dia, ditempelkan di kaca di jendela, baru dipotret pakai Polaroid. Itu dibawa kembali ke Kostrad. Nah, dia tidak tahu lagi di Kostrad itu kemana surat asli itu. Di kemudian ada cerita di kemudian hari, waktu itu Mayor Jenderal Sucipto atau Brigadir Jenderal Sucipto dari G5 Koti waktu itu, G5 apa G berapa, tapi pejabat penting di Koti, Pak Cipto itu yang memegangnya terakhir katanya. Sudah itu nggak ketahuan di mana. Tapi dokumen-dokumen penting di Indonesia ini kan setelah dipergunakan sekali kan nggak diperhatikan lagi. Itu banyak kejadian. Ya, karena bangsa kita tidak cinta data. Ya, begitu. Begitulah kira-kira. Tapi Prof, yang menarik adalah Partai Komunis Indonesia itu waktu itu kan dianggap terbesar nomor 3 di dunia. Ya, betul. Setelah Uni Soviet, Cina atau Cina Uni Soviet dan Indonesia. Ya. G30 SPK itu tanggal 30 September. Tapi 1 hari saja selesai itu pemberontakan. Ya. Saya kira mungkin kata pemberontakan itu mungkin harus dipikirkan kembali. Oke. Ini saudara, kita cuma berdiskusi tentang sejarah, ya. soal pro dan kontra. Ya, betul. Jadi begini, ini agak panjang ceritanya, pengalaman pribadi. Begini, setelah pulang dari Amerika, selesai belajar di Amerika, saya pernah dipanggil ke Kejaksaan Agung. Rupanya ada dokumen yang saya kirim dari Amerika ke alamat teman disita oleh Kejaksaan Agung. Dokumen itu mengenai pemberontakan PKI tahun 26, pemberontakan PKI tahun 48. Dewan Noktus Semaun ya? Iya, pokoknya generasi pertama itu. Atau 48. Kalau Gestapo kan tidak perlu saya cari di Amerika. Meskipun sekarang mungkin tidak mudah lagi. Kenapa? Saya merencanakan menulis sebuah artikel tentang series pemberontakan PKI. Apa persamaannya? Persamaannya adalah baik tahun 26 maupun 48 juga 65 itu kalau terminologi komunis itu namanya putsch, pengambilan kekuasaan, bukan pemberontakan begitu. Jadi maka mudah dimengerti kalau orang-orang ada yang mengatakan nggak mungkin itu PKI berontak. Oh tidak, PKI itu kan partai besar. Mana nggak ada apa-apa. Kalau mau berontak kan gampang. Kalau mau berontak kan dipersiapkan. Kalau dipersiapkan kan berontak. Ada kekuatan. Memang tidak ada. Karena ini bukan rencana pemberontakan menurut saya. Tapi ini putsch, pimpinannya saja. Nah, itu kalau Anda baca di buku saya kutip keterangan seorang sarjana Cina yang belajar di Cornell. Bukunya sudah terbit, disertasinya di Jakarta, bahasa Indonesia. Tapi ketika saya mengutip itu keterangan dia yang dia tulis di jurnal. Apa itu? Percakapan terakhir Aidit dan Mao di Beijing. Percakapan itu direkam, disimpan dengan baik di arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan mahasiswa Amerika ini yang mahasiswa Cina yang sekolah di Amerika ini menemukan dokumen itu. Nah, dokumen itu tidak bicara mengenai pemberontakan, cuman berbicara mengenai menghabisi orang-orang yang kemudian diperkenalkan sebagai Dewan Jenderal, para pemimpin angkatan darat saja, begitu. Jadi
PKI tidak siap untuk pemberontakan secara komunis massal. Ya. Karena diserahkan aja, bereskan aja jenderal-jenderal angkatan darat. Nah, menarik kemudian juga, ini agak panjang bercabang-cabang ceritanya. Ya. Seorang peneliti sejarah Indonesia menemukan jenderal-jenderal yang terbunuh 1 Oktober pagi itu, Ya. Gestapo itu, ternyata semua jenderal yang aktif memberantas PKI, melawan PKI di Madiun. Menarik kan? Ya. Menariknya apa? Dendam. Oke. Sebab kata dendam ini bolak-balik muncul dalam perjalanan politik Indonesia.